wa ma yu'linun. Saya ulang lagi. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini menjadi jawaban dari ayat sebelumnya ya. Kritikan bagi orang-orang Yahudi. Kita i'rab dulu. Awala wahiyya makunatun min salasi kalimatin. Awala di sini kelihatannya satu kata. Kelihatannya satu kata, namun hakikatnya adalah tiga kata, yaitu a, wa, dan lam. Ya. A-nya adalah al-hamzatu harfu istifhamin. Hamzahnya berupa huruf istifham, ya, kata tanya. Yang mana mabniun 'alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Lalu wawunya di situ adalah istinafiyatun, ya, al-wawu istinafiyatun, wawu istinafiyah. Yang mana dia harfun mabniun 'alal fathi, dia huruf mabni fathah. Sama mabninya fathah. Wala dan la-nya adalah harfu nafin, ya, huruf nafi. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Jadi awala meskipun seperti satu kata, hakikatnya tiga kata, ya, tiga kalimat. Lalu ya'lamuna adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari, yang mana marfu'un, i'rabnya rafa. Yang wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Tanda dia rafa, nunnya masih ada. Kenapa memakai tanda nun, ya, ketika dia rafa? Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena ya'lamuna adalah termasuk salah satu dari af'al khamsah, fi'il-fi'il yang 5 itu. Wa wawul jama'ati, adapun wawu jama'nya di ya'lamuna itu dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Dhamir yang mutasil nempel, dia mabniun 'ala sukuni, mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam posisi i'rab, ya, menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Berarti sepaket, ya, ya'lamun adalah fi'il fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab apapun. Dia sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Lalu anna. Anna adalah harfu taukidin, ya. Ini sudah kita pelajari di materi nahwu kemarin, ya. Sebelumnya, ya, hari apa itu? Hari Jumat atau hari apa itu? Tentang inna dan akhwatnya, ya. Yaitu yang kedua, ya, anna. Anna adalah harfu taukidin, ya, huruf taukid. Wa nasbin, dan juga huruf nasab, gitu. Huruf nasab, huruf yang menasabkan isimnya. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Lalu lafal Allah adalah lafzul jalalati, lafaz jalalah, lafaz yang mulia, yang agung, ya, karena nama Allah. Adalah sebagai apa di sini? Sebagai ismu anna, isimnya anna. Yang mana isimnya anna itu pasti apa? Mansubun, ya, i'rabnya nasab, ya. Maka annallaha, gitu, enggak boleh anallahu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Karena Allah adalah berupa isim mufrad, kan? Maka tanda i'rabnya memakai harokat, ya. Lalu kata ya'lamu fi'lu mudhari'in, ya, fi'il mudhari, yang mana marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Wal fa'ilu, kata ya'lamu itu ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, ya, dhamir yang tersimpan di dalamnya. Secara jawaz dan jawaz, takdirhu huwa, takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali pada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, ya, ya'lamu dan dhamir mustatir huwa itu fi mahali raf'in, ya, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarun, ya, sebagai khobar dari anna tadi, ya. Anna itu isimnya Allah, ya. Allah sebagai isimnya, lalu khobarnya anna adalah jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Wal jumlatu min anna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah, ya, secara keseluruhan dari anna, isimnya yaitu Allah, dan khobarnya yaitu ya'lamu, fi ta'wili masdarin, ya. Jadi jumlah
annallaha ya'lamu, ya. Ini ditakwil ya sebagai apa? Sebagai masdar. Yang mana masada maf'uli ya'lamuna. Yang mana masdar itu ya takwilan dari anallaha ya'lamu itu menempati posisi maf'ulnya lafal ya'lamuna, ya. Ala annahu muta'addin, ya, ala annahu muta'addin ila maf'ulin wahidin, yang mana kata ya'lamuna itu fi'il muta'addi, ya. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek, tetapi objeknya yang dibutuhkan hanya satu, yaitu satu maf'ul, ya. Ada kalanya ada membutuhkan dua maf'ul, tetapi ya'lamu di sini butuhnya hanya maf'ul wahid. Lalu ma, kalau ditakwil ya ini berarti anallaha ya'lamu, ya, ya'lamuna ilmallah, ya'lamuna ilmallah, gitu. Karena ditakwil sebagai masdar, ya, ya'lamu kan masdarnya ilm, kan. Lalu ma, ya, ma adalah ismu mausulin, isim mausul bimakna aladhi, yang memakai makna aladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bi dari ya'lamu. Yusirruna fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafihi tsubutun nuni. Tanda di rafa, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk salah satu dari af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ adalah domirun mutasilun, domir mutasil, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali rafin, menempati raf rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu milal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'ilnya, yusirrun itu fi'il fa'il, la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, silah mausul, ya. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Wal aidu, aidnya, yaitu domir yang merujuk pada isim mausul, ya. Mahdzufun itu dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Ma yusirrunahu, ya, apa yang disirkannya, gitu kan. Ya, sesuatu, ya, apapun yang dirahasiakannya, ya, nyanya itu dibuang, ya. Nyanya itu kan merujuk pada ma, kan. Itu berarti aid, kan, dhamir yang rujukannya kembalinya pada isim mausul, kan. Ma yusirruna hu, ya, gitu. Hu-nya dibuang karena sudah mafhum, ya. Wa ma al wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Ma ismu mausulin, isim mausul. Bimakna aladhi, sama juga, ya, dengan ma yang atas tadi. Mabniun asukuni fi mali nasbin, tetapi ini yang beda, ya. Dia menempati i'rab nasab sebagai apa? Maktufun ala ma ulah, ya. Diatofkan pada ma yang pertama tadi. Kalau ma pertama tadi dia mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Adapun ma yang kedua dia mansub juga karena diatofkan pada ma yang pertama tadi. Yu'linuna, ya. Yu'linuna fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi subutununi, sama juga yang fi'il mudhari' itu, ya. Ya'lamuna, yusirruna, ya, yu'linuna, sama, ya. Wawul jama'ati yang ini juga sama, ya. Bedanya ini, ya, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob sebagai silatul mausuli, silah mausul dari ma yang kedua, ya. Wal aidu, aidnya dia juga punya aid, ya. Mahdzufun, dibuang juga, gitu. Wa takdiru, takdirnya apa? Wa ma yu'linunahu, kan, gitu. Jadi mereka bahwa Allah itu, ya, bahwa Allah itu mengetahui apa-apa yang dirahasiakannya, ya, yang dirahasiakan orang-orang Yahudi itu, ya. Wa ma yu'linunahu, dan apa-apa yang dizahirkan, ya, atau diilangkan, ya, dinampakkan, ya. Dinampakkannya, nyanya itu dihapuskan, sudah hapus. Baik, sekarang kita tadabbur tipis-tipis, ya. Qala Allah Ta'ala, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna. Apakah mereka, ya, apakah mereka orang-orang Yahudi itu tidak mengetahui, ya, tidak tahu, ya, tidak
paham kan, bahwa Allah itu ya'lam, kan, bahwa Allah itu mengetahui, maha mengetahui mayusirun, apa-apa yang diyusirun, ya, apa-apa yang diyukhfuna, ya, apa-apa yang dirahasiakannya. Wa ma yu'linuna, dan apa-apa yang yubduna, ya, dinampakkan. Mau hal itu dinampakkan maupun dirahasiakan, itu Allah maha apa? Maha tahu. Nah, ini masih apa ya istilahnya sebagai celaan bagi perbuatan mereka kemarin kan. Ya, di ayat sebelumnya kan ketika orang Yahudi itu bertemu dengan orang yang beriman, ngomongnya mereka juga beriman gitu kan. Kami juga beriman sebagaimana kamu beriman gitu. Ini berarti mereka apa? Mereka mengesirkan kekufurannya dia, ya. Secara apa namanya? Secara zahirnya, ya, mengaku bahwa mereka itu beriman, tetapi di dalam hatinya mereka masih apa? Masih kufur gitu. Nah, jadi mendohirkan keimanan, mengesirkan ya kekafiran gitu. Padahal Allah itu ya maha tahu gitu. Apapun yang dinampakkan maupun disirkan itu Allah nggak ada sedikit pun yang tertutupi gitu. Yakni al-Yahudu, maksudnya yang mengesirkan ya, atau yang mengiklankan atau menampakkan perbuatan itu siapa? Al-Yahud, ya, yaitu orang-orang Yahudi gitu. Wa qauluhu ta'ala wa minhum ummiyuna, ini sudah sampai kan ya, sudah sampai ayat selanjutnya ya. Ya kita berdulah sekalian ya. Wa minhum ummiyuna, di antara mereka ya, minhum di sini di antara mereka orang-orang Yahudi itu minal Yahudi itu ummiyun. Ya, di antara orang Yahudi itu banyak orang yang ummiyun juga gitu. Orang ummi itu kan orang yang buta huruf kan, ya tidak bisa baca, tidak bisa apa tulis kan. Ummiyun ya, la yuhsinuna al-qiraata wal kitabata. Dia tidak bisa membaca, mereka tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis gitu. Berarti orang awam gitu. Jam'u ummiyin. Jadi kata ummiyun adalah jamak dari ummi. Ya. Berarti jamaknya apa ini? Jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim karena tandanya wawunya ya, tanda rafa'nya di situ. Mansubun ilal ummi ka'anahu bakin alama infasola minal ummi la yata'allam ya, lam yata'alam kitabatan wala qiraatan ya. Kata ummi ya, kata ummi itu dinisbatkan orang-orang yang tidak bisa baca tulis ya, atau masih buta huruf lah ya, nggak bisa baca ya, nggak bisa nulis. Kenapa dinamakan ummi? Ya, ini ummi itu berasal dari kata ya, itu ibu ya, itu ibu. Kenapa orang yang buta huruf, buta baca kok dinamakan ya, ummi kan gitu, dan dinisbatkan pada lafal adalah ibu gitu. Karena seolah-olah ya, mereka itu orang-orang ummi itu adalah orang yang masih istilahnya inilah masih anak yang baru lahir namanya, anak yang baru lahir atau masih kecil yang belum belum belajar ya, belum belajar nulis dan belum belajar baca kan gitu. Anak kecil kan ini kan masih mbok-mbokan lah, kalau bahasa Jawa itu masih mbok-mbokan, masih kecil yang masih sama ibunya kan gitu ya. Dan belum sekolah kan, belum sekolah ya, belum masuk TK, belum masuk PAUD ya, atau masuk SD kan gitu. Mereka belum belajar baca dan tulis, makanya dinamakan ummi. Waruya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, Rasulullah bersabda, inna ummatun ummiyatun. Ketika Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami itu ya adalah umat yang ummiyah, ya, umat yang ummi. Ai la naktubu wala nahsubu, nggak bisa nulis dan tidak bisa menghitung gitu. Ya, belum belajar kan, belum belajar menulis dan belum belajar menghitung gitu. Kalau apa namanya ummi ya, ummi itu untuk kita ya, orang-orang biasa itu sebagai hal-hal yang aib ya, ya namanya orang awam gitu, orang bodoh gitu. Tetapi kalau ummi itu dinisbatkan kepada Rasulullah itu sebuah apa? Sebuah kemuliaan gitu. Ya. Kenapa? Kalau Rasulullah
orang yang jago nulis, jago baca, bikin makalah, ya justru malah semakin curiga kan, orang-orang yang tidak percaya itu semakin tambah curiga bahwa Al-Quran itu ya karangan Rasulullah Muhammad gitu. Karena Rasulullah adalah jago baca, jago nulis, ya, jago bikin karangan, ya. Maka Al-Quran itu ya tiada lain adalah karangan Muhammad. Tetapi kalau ummi itu dinisbahkan kepada Rasulullah itu sesuatu hal yang sangat mulia gitu. Ya, Nabi Muhammad adalah orang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Dan turun wahyu Al-Quran itu ya berupa pelajaran yang begitu indah, ya, dari segi apapun, ya, dari segi ilmu apapun, ya, sastranya dan lain sebagainya itu indah sekali, ya, yang mana tidak mungkin itu dibuat oleh Muhammad, karena Muhammad itu adalah seorang yang ummi, kan gitu, seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yang nggak mungkin bisa membuat ya Al-Quran seindah itu gitu. Nah, kalau dinisbatkan Rasulullah adalah hal yang sangat luar biasa. Lalu wakila huwa mansubun ila umil qura wa hiya ummi di sini, ya, ummi di sini dinisbatkan, ya, diambil dari kata umul qura. Umul qura kan nama lain dari Mekah kan. Ya, induknya qura itu Korea. Induknya kota-kota atau daerah-daerah gitu, yaitu Mekah itu. La ya'lamun al-kitaba ila al-amaniyah. Ini kitabnya pada ini, ya, orang-orang Yahudi zaman Rasulullah, ya. Zaman Rasulullah. La ya'lamun al-kitaba ila al-amaniyah. La ya'lamun al-kitaba ila amaniyah, ya. Qara Abu Ja'far amaniyah kita fil ya'i. Nah, jadi bisa dibaca amaniyah, bisa dibaca amaniyah tanpa tasdid, ya. Ini qiraat dari Abu Ja'far. Lalu maksud dari amaniyah ini apa, ya? La ya'lamun al-kitabah. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi itu, ya, sebagian mereka itu ada orang yang ummi, ya, orang yang buta huruf, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamuna, yang mana mereka itu tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui kitab mereka, yaitu Taurat itu, tidak mengetahui isinya. Ila amaniyah, hanya angan-angan, ya, belaka, ya, hanya dugaan belaka, hanya dalam kebohongan belaka, ya, dari pendeta mereka kan, isinya kan sudah ditahrif juga. Lalu kata amaniyah di sini ada beberapa penafsiran, ya. Amaniyah ini seperti yang ditafsirkan Abu Ubaidah, ya. Illa tilawatihi wa qiraatihi an dhuhril qalbi yaqra'unahu, ya, la yaqra'unahu min kitabin. Jadi mereka itu tidak mengetahui isi kitab itu. Jadi mereka itu sebagian, ya, adalah ummi yang tidak mengetahui isinya kitab Taurat itu, kecuali mereka hanya bisa membaca fi dhuhril qalbi gitu. Mereka bisa baca dalam hafalannya saja gitu. Jadi moco aja, ya, moco secara hafalannya, dihafalin, ya, dihafalin apa yang ada di dalam kitabnya itu, ya, tetapi dia tidak bisa membacanya gitu, hanya menghafal. Berarti kan didengar aja kan, dengar atau mungkin ditalaki pendeta-pendetanya, ya, atau kalau orang Islam itu ya syekh-syekhnya, ya, ulama-ulamanya mereka lah gitu kan, ditalaki isinya itu dan dihafal. Dan kalau disuruh baca dia tuh nggak tahu tulisannya ini bacanya apa, nggak tahu. Itu yang menurut penafsiran dari Abu Ubaidah, ya. Maksudnya amani seperti itu. Wakila, ya, ini ada versi penafsiran yang lain, ya, dari ulama tafsir. Ya'lamunahu hifdzon wa qira'atan la ya'rifuna ma'nahu. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu, ya, ya'lamuna hifdzon bisa, ya, mengetahui hafalannya saja kan, hafal dan baca. Jadi membaca ya bisa, ya, kitabnya itu bisa dibaca, ya, secara baca itu dia bisa membaca dan bisa dihafal. Tetapi layak rifuna maknahu, tetapi tidak mengetahui maknanya itu apa gitu, ya. Mereka itu dibaca ya bisa, ya, dihafal juga bisa menghafal kan, tetapi
tidak bisa mengetahui maknanya, ya makna yang terkandung di dalamnya. Wa qala Ibnu Abbasin, menurut Ibnu Abbas ya, yakni ghairu arifina bima'anil kitabi. Mereka itu tidak mengetahui kitab, ya, maksudnya tidak mengetahui isinya gitu. Ya, ghairu arifin ya. Ghairu arifina bima'anil kitabi. Tidak mengetahui isi kandungan dari kitab Taurat itu. Wa qala Mujahid wa Qatadah ila kadiban wa batilan. Kalau menurut Mujahid dan Qatadah bahwa la ya'lamunal kitaba ila amaniya, mereka tidak mengetahui isi kitabnya itu kecuali amani adalah kecuali kadiban wa batilan. Kecuali yang diketahui dari isi itu hanyalah kebohongan aja gitu. Dan hal-hal yang batil ya. Karena sudah diputar balik dari para pendetanya ya, para ulama mereka itu sudah diganti semuanya itu isi-isinya itu. Ya, isi-isinya yang sekiranya istilahnya tidak mengenakan bagi mereka, ya, tidak ada keuntungan ya, tidak menguntungkan bagi mereka itu diganti gitu, diganti yang isi yang lain. Kalau menurut Qura ya, qala al-fura'u al-amaniyu, maksud dari amaniyu itu adalah al-ahaditsu al-mufta'alatu ya. Dari Furo itu mengatakan amani itu adalah ahadis ya, cerita-cerita yang dibuat-buat gitu. Jadi mereka tidak mengetahui isi kitab itu kecuali hal-hal yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat dari apa? Daripada para pendeta-pendeta mereka gitu. Para ulama-ulama mereka. Wahia amaniyuhum al-batilatu allati tamannuha 'ala Allahi misla qouli ta'ala. Yaitu diantaranya hal-hal yang tamani ya, harapan kosong ya. Yang ada di dalam kitabnya itu istrinya harapan-harapan kosong. Di antaranya apa harapan kosong itu ya? Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 111 ya. La yadkhulul jannata ila man kana hudan aw nasara ya. Mereka ngomong bahwa tidak akan masuk surga ya ila ya man kana hudan aw nasara, hanya orang-orang yang golongan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani gitu. Nah ini keyakinan mereka kan. Jadi tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang Nasrani gitu. Nah ini kan berupa amani kan, ya angan-angan ya belaka kan gitu. Angan-angan atau kebohongan yang tidak ada kebenarannya. Lalu selanjutnya seperti di surat Al-Baqarah ayat ke-80 ya. Lan tamassanan naru ila ayaman ma'dudah ya. Bahwa mereka pernah ngomong ya, kami tidak akan terjilat api ya, api neraka kecuali hanya beberapa hari saja gitu. Meskipun kami itu tidak percaya sama Allah, ingkar pada Allah ya, selalu berdurhaka kepada Allah ya. Ya, maksudnya balelo terus selalu maksiat kepada Allah, tetapi kami ini termasuk kekasih Allah ya. Ketika andikan di akhirat itu masuk neraka, ya hanya sebentar saja, ayam makdudah saja gitu. Ya, enggak selamanya gitu. Nah, ini kan berupa aman ya, berupa angan-angan belaka ya. Seperti lagi ya dalam surat Al-Maidah ayat 18 mereka mengatakan bahwa nahnu abna'ullahi wa ahiba'u. Kami ini ya orang-orang Yahudi itu ngomong ya nahnu abna'ullah. Kami itu anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Maksudnya mereka itu bahwa ketika kami itu anak-anaknya Allah, ya kekasih-kekasih Allah itu, Allah pasti tidak akan murka kepada kami, ya. Ya kami pasti kalau di akhirat tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, pasti kami akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Namanya anak-anak Allah, ya namanya kekasih Allah kan, dan nggak mungkin kan kekasihnya itu ya disakiti kan gitu. Nah, ini merupakan amani mereka gitu. Fa'ala hadza takunu ila bimakna lakin. Maka ila di sini ya maknanya adalah lakin, tetapi gitu. Ai la ya'lamunal kitaba lakin yatamannauna asya'ala tasululahum. Maknanya adalah mereka tidak mengetahui isi kitab ya, kitab Taurat itu la ya'lamunal kitaba lakin, tetapi yatamannauna ya, tetapi mereka itu hanya tamani ya, berharap dengan harapan kosong gitu kan. Asya ya,
berharap dengan harapan kosong atau berangan-angan saja sesuatu yang la tahsulu lahu, tidak mungkin akan tercapai kan gitu. Wa inhum wa mahum illa yadhunnun. Dan apapun ya, apapun yang dipahami dari isi kitab itu hanya dugaan belaka ya, hanya dugaan belaka. Wa mahum illa yadhunnuna dhunnan wa tawahuman la yakinan. Bahwa mereka itu hanya praduga saja, tidak sampai ke derajat keyakinan gitu. Ya, mereka juga nggak yakin bahwa benar apapun yang ditamanikan itu ya akan terwujud kan gitu. Hanya pada taraf don saja gitu. Qalahu qatada arabi qala mujahid yakdzibuna ya. Illa yadhunnun ai illa yakdzibun ya. Ada juga yang mengatakan bahwa makna yadhunnun adalah yakdzibun ya. Apapun yang di itu ya, wa inhum illa yadhunnun ai wa inhum atau wa mahum illa yakdzibuna ya. Berarti wa mahum illa yakdzibuna. Hanya mereka itu ya berbuat kebohongan saja ya. Berarti apa-apa yang dipahami dari kitabnya itu hanya kebohongan-kebohongan yang didapatkan itu dari ulama-ulama mereka ya, dari kiai-kiai mereka, dari pendeta-pendeta mereka gitu. Ya, kasihan juga kan orang yang umi kan, orang umi nggak tahu dibohong-bohongi ya. Ya, ditipu nggak tahu gitu. Ya, dibohong-bohongi kalau bahasa orang Jakarta itu dibego-begoin lah gitu. Itu nggak tahu. Gitu. Lalu kita lanjut ya, lanjut tadabbur ayat selanjutnya itu ayat berapa? 79 ya. 79 ya. Sekalian 79. Qauluhu ta'ala fawailun. Ini ada kata wailun ya. Wailun ini kan sebagai mubtada ya kalau di ini ya. Wailun kita sudah pernah belajar ya di ilmu nahwu itu bahwa salah satu kaidah dari mubtada khobar itu mubtada adalah isim ma'rifat gitu. Tetapi di sini isim nakirah gitu. Nah, jadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh kaidah itu biasanya ada pengecualian. Nah, ini ada pengecualiannya bahwa wailun itu termasuk isim nakirah gitu. Ntar di kitab i'rab ada penjelasannya di situ. Wailun itu apa? Wailun ya, qala Az-Zujat, menurut Az-Zujat itu adalah kalimatun ya, kalimatun yaquluha kullu waqi'in fi halakihi. Wail itu adalah kalimat ya, atau kata yang dipakai orang ya, untuk apa? Dipakai orang ketika apa? Ketika dia terjerumus dalam kebinasaan gitu. Ya, celakalah ya dengan kecelakaan yang besar gitu. Ya, celakalah ya. Celakalah bagi orang-orang. Celaka tetapi celakanya tidak hal-hal yang kecil ya. Celaka yang sangat hal yang besar gitu. Kecelakaan yang sangat besar sekali gitu. Ya fatal lah istilahnya gitu ya. Ya, fawailun ya lilladzina kan gitu. Fawailun lilladzina yaktubunal kitab. Ya, celakalah ya dengan kecelakaan yang besar ya bagi orang-orang yang yaktubun, yang menulis kitab. Di aidihim ya dengan tangan mereka sendiri sumayakulun, dan apa yang ditulis itu ya dikatakan bahwa ini adalah dari Allah gitu. Padahal itu karangan mereka sendiri gitu. Nah, makanya Rasulullah ya dikasih ya Allah sebagai ummi gitu ya, dikasih orang yang ummi tidak bisa menulis. Kalau menulis ya ntar dikira ya seperti orang Yahudi ini kan yaktubunal kitab, merekayasa kitab itu gitu. Ya ditulis dikarang sendiri ya seperti membuat makalah itu kan ya yaktubunal kitab bi aidihim, dengan tangan mereka sendiri. Lalu kemudian kalau makalah itu sudah jadi diomong bahwa ini adalah bukan dari saya, ini adalah dari Allah gitu, ini kitab dari Allah gitu yang diturunkan kepada nabi kita sebelumnya yaitu Nabi Musa. Nah, oke, kita lanjut. Ada juga yang mengatakan wailun ya. Ini juga pernah kita pelajari di juz 30 ya. Di surat apa itu? Kan ada kata wail itu kan sudah dijelaskan. Wailun ya, ada juga yang mengatakan bahwa huwa du'aun ya, huwa du'aul kufari ala anfusihim bil waili wasburi. Yaitu doanya orang kafir ya atas dirinya sendiri ya. Ya, mendoakan dirinya sendiri bil waili wasburi ya.
mendoakan keburukan, ya, kecelakaan atau hal-hal yang kebinasaan gitu. Nah, ini doanya orang kafir buat dirinya sendiri. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Wa qala Ibnu Abbasin, ada juga penafsiran dari Ibnu Abbas ya, bahwa wailun itu adalah syiddatul adabi, yaitu adab yang sangat pedih kan, ya, bagi orang-orang yang melakukan itu ya, melakukan rekayasa kitab tadi ya, merekayasa, menulis, membuat makalah, lalu makalah itu dikatakan, disiarkan kepada orang-orang pengikutnya bahwa ini adalah kitab ya, ini adalah dari Allah gitu. Nah, maka mereka itu akan mendapatkan wail gitu. Wail itu adalah syiddatul adab ya, adab yang sangat syiddah, adab yang sangat pedih. Itu menurut Ibnu Abbas ya, wail itu seperti itu maknanya. Wa qala Sa'id bin Musayyab. Kalau menurut Sa'id bin Musayyab adalah wailun itu yaitu wadin. Wail itu adalah sebuah wadin, lembah ya. Sebuah lembah fi jahannam, di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu ntar ada lembahnya. Jadi ada lembahnya, ada gunungnya di dalam neraka itu ya, neraka jahanam. Lau suyirat fi jibaludunya lam ma'ad min syidati hariya. Kalau andaikan ya lembah itu ya ada gunung yang kecemplung ya, gunung dunia ya, yang dimaksud adalah jibaludunya. Kalau andaikan ada gunung kok kecemplung, maka akan apa? Akan luluh. Karena banget apa? Banget panasnya gitu. Ya meleleh langsung gitu. Jadi banget panasnya itu langsung meleleh. Nah, gitu. Nah, ini menurut penafsiran dari Sa'id bin Musayyab ya. Wail adalah wadin fi jahannam. Lembah yang ada di neraka jahanam yang banget panasnya. Bahkan gunung yang sekeras itu ketika kena kecemplung di situ maka langsung leleh. Selanjutnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda ya, al-wailu wadin fi jahannam. Ya, wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Yahwi fihi al-kafiru arba'ina khorifan, yang mana orang-orang kafir itu ya akan melewati di lembah itu gitu. Ya selama 40 khorif. 40 khorif itu 40 tahun ya. Khorif itu kan musim gugur kan. Berarti di sana juga ada musimnya. Di neraka itu ada musimnya. Tetapi di sini arba'ina khorifan. 40 tahun lah kan gitu. Nah, karena musim itu kan setahun. Nah, ada musim. Nah, kalau di negara-negara seperti di Arab itu ada namanya musim panas ya, musim semi gitu, musim dingin, musim gugur kan gitu. Ada 4 musim ya. Kalau di Indonesia kan ada musim hujan, kemarau kan, hanya ada 2 gitu. Kalau di sana ada kharif, ada musim gugur gitu. Nah, jadi wadi itu ya di jahanam itu ya, lembah itu akan dilewati orang kafir itu selama 40 tahun gitu. Wakila ayat belum kok rohu 40 tahun ya waktunya itu lamanya sampai dia menuju atau sampai pada koernya. Koernya itu dasarnya gitu. Jadi jeru banget kan gitu. Sangat jeru dalam ya. Jadi lembahnya itu sangat dalam sekali gitu. Karena apa? Karena orang kafir itu akan sampai ke dasarnya itu membutuhkan waktu 40 tahun. Wasu'udu jabalun minarin yatasa'atu bihi sab'ina khorifan yawi wa huwa kadzalik. Dan juga di situ ada gunungnya juga itu. Ya, jadi orang kafir itu berusaha untuk kabur lah ya, pengen kabur dari neraka jahanam itu yang kerekel-kerekel kan gitu. Kerekel-kerekel naik ke gunung itu ya selama 40 tahun dan ceblok lagi. Ceblok ke dalam dasarnya neraka jahanam itu. Ceblok, tahu ceblok ya? Ceblok itu jatuh. Nah, jadi berbagai macam penafsiran itu ya, apakah itu kalimah ya, kalimah celaka, celakalah ya, bagi orang-orang yang melakukan itu tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang itu akan mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa ya, yaitu azab yang sangat syadid. Ada yang mengatakan dia akan dicemplungkan dalam lembah ya, lembah di neraka jahanam gitu. Jadi tidak hanya di nerakanya tetapi di dalam lembahnya gitu. Nah, itu bagi orang siapa? Lilladzina yaktubuna kitaba biaidihim,
Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Bagi orang-orang yang gemar menulis kitab, ya, membuat karangan, ya, membuat makalah dengan tangannya sendiri, sumaya kuluna, kemudian mereka mengatakan pada orang-orang lain itu, ya, pada orang-orang yang umi itu pengikutnya yang istilahnya tidak tahu apa-apa, gitu kan, tidak tahu apa orang-orang buta huruf lah, gitu kan, tidak berpendidikan, ya, ketika doktrin gitu ya pasti mereka mau kan. Cuma ya quluna hadza min indillah, ini dari Allah, ini kitab Allah, ini isi yang ada di dalam Taurat ini, gitu. Tujuannya apa mereka membuat itu, ya, merekayasa, ya, merubah-rubah seperti itu. Tujuannya adalah liyastaru bihi tsamanan qalilan, agar mereka mendapatkan tsamanan qalilan saja, ya, keuntungan yang qalilan, ya. Padahal itu mereka hanya akan mendapatkan kenikmatan yang sementara saja, yang tidak ada inilah, ya, tidak ada bandingannya dengan adab mereka ketika di neraka jahanam, ya. Kan cuma kenikmatan di dunia kan, ya, hanya menginginkan apa, kedudukan, menginginkan harta, ya, menginginkan pangkat, itu aja kan, kenikmatan di dunia hanya sementara saja, gitu. Nah, karena mereka ya tidak mau kan, orang-orang Yahudi, pembesar orang Yahudi itu, ya, wadzalika anna ahbarul yahud, karena mereka ahbar-ahbarnya orang Yahudi itu, ahbar itu pendeta-pendetanya, ya, orang Yahudi itu khafu, mereka itu takut, ya, dzahaba makalatihim wa zawala riyasatihim, gitu. Mereka takut, ya, sumber rezekinya, gitu kan, sumber pemasukannya, ya, sumber kehidupannya dan kedudukan itu bisa hilang, gitu. Karena ada nabi baru, ya, ada nabi baru yang membawa apa? Membawa agama membawa agama baru, gitu kan. Dan tidak sesuai dengan agama mereka, ya, bahwa Muhammad ini bukan dari golongan mereka, yaitu dari orang Arab kan. Nah, mereka takut itu kan, mereka takut, ya, orang yang pemimpinnya itu, ya, ketika Nabi Muhammad datang kan otomatis kan, ketika mereka orang-orang Yahudi pengikutnya itu pada beriman pada Rasulullah, berarti kan otomatis jadi anak buahnya Rasulullah kan, ya. Jadi mereka udah nggak punya anak buah lagi kan, gitu. Nah, kalau mereka bisa menipu mereka dengan hal-hal yang memutarbalikan ayat itu kan, karena kalau sudah beriman pada Nabi Muhammad, maka sudah nggak dapat keuntungan itu kan, gitu. Mereka takutnya itu kan, takutnya kehilangan tadi, kehilangan kedudukan, ya, kehilangan harta, ya, kehilangan pangkat dan lain sebagainya yang sifatnya adalah duniawi. Maka di sini Allah menggambarkan liyastaru bi samanan qalila. Hanya mereka mengharapkan saman yang kolin saja, gitu kan. Kedudukan kan sementara, ya, harta kan berapa saja kan. Kalau kita sudah tua kan, gitu, makan seenak pun kan, kalau sudah asam urat kan, sudah kolesterol, ya, ada gula kan, makan seenak apapun ya jadi nggak enak kan, gitu kan, pantangan semua, gitu, ya kan ada pantangan semua itu, makan yang ada lemaknya sedikit nggak boleh, kan, ada kacang-kacang nggak boleh, asam urat dan sebagainya. Seperti itu kan, hanya sementara saja, gitu, ya, samanan kolinan, ya, saman yang kecil saja, ya, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang sedikit saja. Mereka menukar dengan kenikmatan yang besar luar biasa, yaitu dari imbalan Allah di akhirat, gitu. Kok berani-beraninya mereka melakukan seperti itu, gitu. Hina qadima an-nabiyyu wa sallama al-Madinah. Ketika Nabi itu datang ke Madinah, nah ini berarti orang-orang Yahudi di Madinah. Karena waktu Rasulullah waktu itu masih di Mekah kan, masih aman-aman saja, gitu. Jadi kedudukannya mereka belum tergoyahkan. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ini sudah mulai, waduh, ini gimana ini kalau Rasulullah pindah Madinah, ya, orang-orang Madinah sudah sama Rasulullah semua, gitu. Sudah menjadi anak buahnya Rasulullah kan, sudah menjadi sahabat Rasulullah. Nah, ini mulai mereka mengatur siasat, ya, mengatur siasat dengan itu, ya, orang-orang golongan orang-orang itu biar tidak ikut kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Fahtalu bita'wikil Yahudi anil imani bihi
fa'amatu ila sifati fi Taurati. Sehingga apapun ya isi di dalam kitab Tauratnya itu yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang kebenaran Nabi Muhammad itu dipintir-pintir gitu ya. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya dipelintir ini. Contohnya apa? Contohnya nih, wa kanat sifatu fiha. Ya, sifat-sifat Nabi Muhammad itu ada detail di dalam kitab Tauratnya dia itu. Contohnya apa? Hasanul wajhi, gantengnya Nabi Muhammad. Lalu hasanul sya'ri, ya rambutnya yang begitu indah. Akhalul aini, ainnya itu yang hitam seperti kayak telaan gitu kan. Ibaratnya inilah ya. Keindahan Rasulullah itu dalam segi fisiknya itu ada. Ditulis detail di dalam kitab Taurat itu. Mulai dari wajahnya, rambutnya, matanya, semua itu ditulis dengan detail. Tetapi biar orang-orang pengikut orang-orang ummi tadi ini, ya orang-orang Yahudi yang ummi tadi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka orang-orang yang akbarnya itu membuat rekayasa tadi. Andikan rambutnya itu mungkin agak ombak dikit-dikit itu dibikinlah, mungkin rambutnya lurus atau pirang dan lain sebagainya, wajahnya itu andikan apa gitu. Jadi semuanya ada dirubah gitu ya. Jadi wajahnya seperti menggambarkan seperti apa di kitab Taurat yang mana itu betul ya dari Allah, maka dirubah sehingga itu perubahan itu sampai 180 derajat gitu. Sehingga tidak mengenali lagi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi ya, yang dituliskan di dalam kitabnya itu gitu, di dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang pengikutnya orang-orang Yahudi itu tidak beriman pada Nabi Muhammad. Fa'idha salahum safilatuhum an sifatihi qara'u ma katabu fayajidunahu mukhalifan li sifatihi fayukadzibuna wa yunkirunahu. Sehingga ketika ada orang-orang ya dari umatnya orang-orang Yahudi itu meminta sifat-sifatnya Nabi terakhir itu seperti apa sih yang ada di kitab kita ya, itu ya dengan PD-nya gitu, akhbarnya itu membacakan dengan PD-nya ya, seolah-olah itu tidak hasil rekayanya dia gitu. Wah, ini dari Allah itu seperti ini ya, nabi yang akan diutus Allah di akhir zaman itu orangnya seperti ini ya, yang mana yang dibacakan itu sifatnya itu 180 derajat bertentangan atau berbeda dengan sifatnya yang ada di Nabi Muhammad. Makanya sehingga apa, orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa itu benar-benar nabi ya. Benar nabi yang diutus Allah untuk menuntut para nabi. Allah Ta'ala fawailul lahum mimma katabat aydihim, yakni maka tabu bi asbujim ikhtiraan min takdiri natis Muhammadin SAW. Jadi celakalah dengan kecelakaan yang besar ya bagi mereka orang-orang Yahudi itu ya, mimma katabat aydihim ya, atas apa yang ditulis dengan tangan mereka itu kan, dengan mengganti tadi ya naat ini kan kemarin di ilmu nahwu kan ada naat ya. Naat itu artinya sifat ya, mengganti sifat-sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad itu diganti semuanya itu ya, direkayasa semua sehingga sangat beda sekali gitu ya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka ya dengan kecelakaan yang besar, mimma yaksibun, atas apa yang mereka perbuat gitu ya. Dari apa? Yaksibun apa? Al-ma'asi. Itu kan termasuk kemaksiatan ya. Hal-hal yang tidak disenangin Allah kan gitu. Ya. Mereka yasa berbuat kebohongan ya. Berbuat ingkar itu semuanya kan mereka berbuat gitu. Minal ma'asi. Maka Allah itu tidak suka seperti itu. Maka mereka kelak akan mendapatkan apa? Mendapatkan wail ya. Mendapatkan wail yang mana tadi beberapa penafsiran itu sama inilah ya. Hampir sama lah ya. Wail itu lembah yang ada di neraka jahanam, wail itu adalah azab yang syadid ya. Ya sama semuanya kan, azab yang syadid, wail kan azab yang syadid kan. Ya, dan sebagainya. Itulah perbuatan mereka orang-orang Yahudi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan ya sampai ayat ke-79 ya. Insya Allah kita akan lanjut ya di pertemuan berikutnya di ayat ke-80 ya. Ayat ke-80. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis ya. Insya Allah hari Kamis ya.
Kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat ke-80. Kita cukupkan untuk kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Insyaallah. Wa'afu minkum ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.